Terdakwa kasus pembunuhan Didi Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tanur, akhirnya kembali ditangkap. Ronald ditangkap di kediamannya di perumahan Victoria Regency, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu kemarin oleh petugas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Penangkapan anak dari mantan anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur itu dilakukan setelah vonis bebasnya dianulir Mahkamah Agung. MA membatalkan vonis bebas yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur. MA melalui kasasi kini menghukum Ronald Tanur menjadi 5 tahun penjara. Adapun dalam vonis bebas ini Kejagung telah menetapkan 5 tersangka. Di antaranya 3 hakim yang memberikan vonis bebas yaitu Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Selain itu, Kejagung juga menetapkan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, sebagai pemberi suap. Kemudian mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga menjadi tersangka suap dalam kasus ini. Tak tanggung-tanggung, Kejagung menyita uang dan emas senilai hampir 1 triliun rupiah dari penggeledahan rumah Zarof. Lantas, apakah kasus suap hakim berhenti setelah Tanur ditangkap? Lalu bagaimana nasib Tanur? Selain kasus Dini, akankah turut dijerat kasus suap yang memperberat hukuman? Dan apakah temuan Zarof Richard akan membongkar gurita maklar kasus di MA dan menjerat pelaku-pelaku lain? Tim TV One mengabarkan. Ronald Tanur kembali ditangkap. Almarhumah Dini Sera dan juga keluarganya ini kemudian berharap keadilan bisa betul-betul ditegakkan. Tapi rupanya tertangkapnya kembali Ronald Tanur tidak hanya membuat Ronald ini bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya, tapi juga membawa kita mengetahui dan juga menguak adanya maklar kasus dengan jaringannya yang bahkan juga sampai melibatkan mantan petinggi Mahkamah Agung. Dalam tayangan tadi juga Anda bisa saksikan pada saat penggeledahan dilihat barang bukti uang yang senilai ini hampir 1 triliun rupiah ditemukan. Nah, kita akan mengetahui bagaimana pandangan dari para narasumber termasuk juga upaya lanjutan baik dari kuasa hukum, keluarga almarhumah Dini Sera, kemudian juga Kejaksaan Agung dan juga pihak Mahkamah Agung. Sudah hadir di samping saya untuk memberikan pandangannya selaku pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar yaitu Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Baik, dan juga akan berbicara lebih lanjut kepada kita mengenai upaya-upaya lanjutannya. Sudah hadir kuasa hukum dari keluarga korban yaitu almarhumah Dini Sera, Mas Muhammad Nailul Amani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Nailul. Selamat malam, Mbak Putri. Dan juga sudah bergabung dengan kita Bapak Harli Siregar selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat malam Pak Harli. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Harli, kami berikan apresiasi yang luar biasa, tentunya pihak Kejaksaan Agung bisa kemudian menguak ini semua dan juga berhasil menangkap Ronald Tanur yang kita ketahui juga ini semakin membuka adanya fenomena gunung es mengenai jaringan maklar kasus yang bahkan melibatkan mantan para petinggi MA. Pak Harli, bisa bercerita kepada kita kemudian upaya menguak ini semua, Pak Harli? Ya, saya kira kami akan tetap konsisten ya dan berkomitmen kuat dalam rangka bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya dan tentu menyelesaikan setiap penanganan perkara yang sudah disampaikan ya, khususnya sebagaimana beberapa rilis yang kami sampaikan bahwa terhadap perkara ini sudah ada beberapa orang yang dinyatakan sebagai tersangka dan tentu ini akan diselesaikan oleh penyidik. Yang kedua, bahwa tentunya penyidik pada Jampitsus terus berkomitmen dan memiliki komitmen yang tinggi bagaimana setiap bukti-bukti yang ada akan terus dikaji, didalami keterkaitan bukti yang satu dengan yang lainnya. Dan kami kira bahwa ini tentu dalam rangka bagaimana membuat terang perkara ini dan kita harapkan ini bisa dibawa ke
pengadilan. Saya kira begitu Mbak Putri. Baik, sepertinya ini juga akan membuka kasus-kasus lain termasuk juga orang-orang lain yang juga terlibat dalam kasus suap ini, Pak Harli. Adakah kemudian nanti kita bisa lihat bagaimana pemeriksaan dilakukan terhadap Ronald Tanur, mungkin juga akan terkait juga dengan kasus suap ini, kemudian juga pihak-pihak lain seperti orang tua dan sebagainya, Pak Harli? Setiap fakta tentu ini akan dijadikan oleh penyidik menjadi bahan, menjadi kebutuhan penyidikan. Apakah misalnya pihak Ronald Tanur maupun pihak-pihak lain yang diduga ada keterkaitan dengan perkara ini, ya tentu penyidik akan secara konsisten untuk membuka ini, melakukan pendalaman dan permintaan-permintaan keterangan dalam rangka bagaimana membuat perkara ini atau tindak pidana ini menjadi terang, ya. Bahwa apakah ada keterlibatan pihak lain selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka, saya kira sangat tergantung pada pemenuhan adanya bukti permulaan yang cukup, ya. Bahwa kita ketahui pemenuhan terhadap bukti permulaan yang cukup itu setidaknya diperoleh dari dua alat bukti. Nah, untuk menentukan seseorang bisa terlibat atau tidak dalam satu peristiwa pidana. Saya kira juga dalam kaitan perkara ini juga halnya sama, ya, bahwa penyidik terus akan menggali setiap keterangan maupun dari alat-alat bukti yang lain, dan tentunya siapapun pihak yang diduga terlibat apabila memenuhi bukti permulaan yang cukup itu, tentu penyidik akan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Saya kira begitu. Baik, Mas Nairul, bagaimana tanggapan dari keluarga almarhumah melihat ini semua? Hakim 3 orang ini kemudian yang mendapatkan suap yang memvonis bebas Ronald Tanur ditangkap. Kemudian juga pejabat MA atau mantan pejabat MA ditangkap. Bahkan juga pengacara dari Ronald Tanur juga ditangkap. Bagaimana kemudian? Tanggapan dari kami selaku tim kuasa hukum dan juga keluarga almarhum di situ, pertama pasti shock ya dengan melihat barang bukti yang sebegitu banyak dan wah sekali. Selain itu kami juga bersyukur karena para orang-orang yang menzolimi kami itu telah mendapatkan mendapatkan batunya. Meskipun pada saat ini masih belum ada putusan yang inkrah. Tapi di sisi lain kami juga mengapresiasi dengan apa yang telah dilakukan oleh Kejagung terkait bisa menguaknya adanya dugaan suap ataupun gratifikasi terhadap bebasnya Ronald Tanur. Hal ini membuat kami lega bahwasanya memang masih ada keadilan atau harapan bagi Dini Sera Afriyanti almarhum, seperti itu. Baik, kami dapatkan kabar juga dari pihak pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat ini juga ditangkap. Ini kemudian sempat melakukan upaya penyuapan, baik terhadap kuasa hukum almarhumah ataupun juga keluarga almarhumah. Apa yang ditawarkan sebenarnya? Yang ditawarkan adalah pada saat itu ya, pada saat awal-awal kasus ini mulai booming itu, ya uang dengan nominal yang fantastis pada saat itu. Namun sebagaimana yang telah kita sampaikan di beberapa media dan waktu, baik dari kuasa hukum maupun dari keluarga korban, kami tidak menerima hal tersebut karena pada dasarnya kami ini mencari keadilan. Kalau memang seandainya mau memberikan uang, mungkin uang duka cita atau apa, silahkan diberikan dan sampaikan secara langsung tanpa ada perwakilan-perwakilan. Itu etika yang seharusnya dilakukan. Tapi pada saat itu kita diberikan kabar itu oleh orang lain yang disuruh. Siapa waktu itu Mas Nairul? Nah, kalau itu saya kurang tahu untuk siapa orang lainnya itu karena saya tidak ada di lokasi pada saat itu. Tapi apakah orang yang sama yang berupaya menghubungi pihak pengacara dan juga menghubungi pihak keluarga almarhumah? Kalau dari pihak keluarga itu adalah orang yang tetangganya, yang dia disuruh oleh orang lain dan orang lain tersebut juga disuruh orang-orang lain, jadi renteng gitu. Jadi kita mau tahu sumbernya itu dari mana kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi menurut kami beda lah orangnya pada saat itu. Tapi semua yang disuruh itu adalah berdasarkan perintah dari keluarga Ronald Tanur atau pengacaranya? Nah itu saya kurang tahu. Dari mana sumbernya kita nggak bisa tahu. Baik. Seperti itu. Jumlah uang yang ditawarkan ini kemudian kepada pihak pengacara ataupun juga pada pihak keluarga apakah sama? Kalau itu sepertinya tidak, karena dari pihak keluarga sendiri pun juga tidak menyampaikan berapa nominalnya, sehingga kita sendiri juga nggak mengetahui ya terkait hal itu. Karena kita pada dasarnya fokusnya bukan ke arah sana gitu.
Kita kira kan itu hanya sebatas uang duka cita atau apa, tapi itu ada sebuah permintaan di situ, mungkin nggak boleh dibuat rame lah atau apa seperti itu. Apa saja mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, Mas Nailul, apa permintaan yang betul-betul diminta oleh pihak-pihak yang ingin mengantarkan uang tersebut, baik kepada pihak pengacara ataupun juga pihak keluarga? Yang jelas itu adalah, udahlah nggak usah rame-rame, itu yang paling jelas. Artinya tidak boleh membuka cerita ini kepada media? Bisa jadi seperti itu untuk tafsirannya. Baik, kemudian ada ingin diminta untuk mencabut laporan atau seperti itu? Kalau hal seperti itu karena saya bukan orang yang langsung berhubungan, jadi saya juga kurang tahu. Cuma ada informasi seperti itu. Ada informasi seperti itu, tapi untuk pastinya saya kurang tahu. Mas Nailul tidak mengerti berapa angkanya yang ditawarkan persisnya? Tidak. Baik, Pak Harli, ada pengakuan juga baru saja disampaikan cerita ini oleh kuasa hukum dari keluarga almarhumah dari Dini Sera. Apakah kemudian pihak kejaksaan juga mengetahui hal ini, Pak Harli? Ya, saya kira karena ini pernyataan di ruang publik, ya kalau memang ada informasi-informasi yang lebih kuat, lebih akurat, saya kira tidak apa-apa juga bisa disampaikan, ya, sebagai masukan bagi penyidik, ya, karena kami akan terus seperti yang saya sampaikan menggali, mendalami setiap informasi yang berkaitan dengan pengungkapan dari perkara ini. Jadi kalau tadi penasihat hukum keluarga korban menyatakan ada indikasi itu, saya kira itu juga bisa disampaikan sebagai informasi informasi tambahan bagi penyidik. Saya kira begitu. Baik, Pak Harli, ini kan kalau kita lihat dari barang bukti yang ditemukan, ini uang yang begitu besar, hampir senilai 1 triliun rupiah, dan menurut pengakuan dari Zaraf ini memang hasilnya menjadi magelar kasus selama dalam kurun waktu kira-kira dari tahun 2012 sampai tahun 2022. Apakah ini juga akan diperdalam? Artinya juga akan semakin banyak kasus yang terkuak, akan semakin banyak orang juga yang mungkin nanti bisa diketahui terlibat ataupun juga pernah bertransaksi dengan mantan petinggi Mahkamah Agung ini, Zaraf Rikar ini, Pak Harli. Jadi begini Mbak, bahwa terhadap saudara ZR itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dipersangkakan melakukan tindak pidana berupa permufakatan, melakukan suap atau gratifikasi. Jadi permufakatan. Nah, kita tahu bahwa permufakatan dan percobaan itu menjadi voltaic delik atau delik selesai, ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa tentu semua akan berpulang bagaimana pintu-pintu yang bisa dibuka oleh saudara ZR ini terkait dengan pengakuannya bahwa hasil yang Mbak sampaikan tadi merupakan pengurusan perkara yang dilakukan selama 10 tahun. Nah, kemudian tentu yang ketiga bahwa kami juga penyidik sangat konsisten bahwa dengan ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam permufakatan, katakanlah suap atau gratifikasi, maka beban pembuktian itu sesungguhnya ada di yang menerima gratifikasi. Karena kita tahu bahwa nilai gratifikasi di atas 10 juta itu beban pembuktiannya ada yang menerima gratifikasi. Jadi artinya apakah dalam proses penyidikan ini nanti atau di dalam proses persidangan, tentu bebannya akan diserahkan kepada yang bersangkutan saudara ZR untuk membuktikan bahwa apakah itu benar merupakan hasil kejahatan atau bukan hasil kejahatan. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai pintu masuk dalam rangka untuk menggali lebih jauh terkait sinyalemen yang Mbak sampaikan tadi. Saya kira begitu. Baik, Pak Harli, terima kasih sudah meluangkan waktunya yang terbatas untuk bisa memberikan keterangan dalam program kami. Tapi nanti seperti kita juga akan coba untuk gali keterangan lagi dari Pak Harli jika Pak Harli juga masih memiliki waktu setelah jeda. Nah, kita juga akan nanti berbincang dengan Bapak Sobandi selaku Karo Hukum dan Humas Mahkamah Agung yang juga sudah bergabung dengan kita. Selamat malam Pak Sobandi. Baik, Pak Sobandi sepertinya juga masih memperbaiki jalur dengan kami. Pak Sobandi, kami masih belum bisa mendengar. Prof. Suparji nanti bisa diberikan pandangannya, tapi setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi.